Wahai Mu'ad, mungkin engkau tidak akan bertemu aku lagi setelah tahun ini. Innaka asa alla talqani ba'da 'ami hadza. Itulah sabda terakhir Rasulullah SAW yang membuat Mu'ad bin Jabal dadanya sesak dan seketika pecah tangis yang luar biasa. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika hati yang tercerai-berai karena akan berpisah dengan manusia yang paling agung, yang paling dicintai, siapa yang bisa membendung air matanya? Hayata, tak mungkin. Setelah itu, suatu hari Rasulullah SAW berseru kepada para sahabat bahwa beliau akan berhaji di tahun ini. Wahai para sahabat, aku akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Kabar tersebut menyebar seantero wilayah, seantero dunia, hingga para sahabat datang berduyun-duyun dari segala penjuru. Pagi itu, Sabtu 26 Dzulqa'dah, beliau dengan sigap menyiapkan segala perbekalan perjalanan. Rasulullah berangkat menuju Dzul Khulaifah, lembah keberkahan yang dimana Jibril berkata, "Sholatlah di lembah yang penuh berkah ini dan niatkanlah untuk umroh beserta haji." Ya, haji Qiron menjadi haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW. Siang di hari selanjutnya, Rasulullah mandi dan Aisyah sang istri memercikkan wewangian di badan dan kepala beliau. Kemudian sholat jamak qashar berjamaah dan setelah itu bersama-sama membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu, sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Senin 4 Dzulhijjah, Rasulullah sampai dan memasuki kota Mekah. Setelah sholat subuh di lembah Dzut Tuwa, setelah melihat keagungan Ka'bah, beliau ucapkan doa, Allahumma zid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karramahu. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan, kehormatan, keagungan dan kehebatan pada Baitullah ini, dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, menghormati dan mengagungkannya. Kemudian beliau melaksanakan tawaf memutari Ka'bah, dilanjutkan dengan sa'i antara Safa dan Marwah tanpa bertahan. Dan kemudian beliau bermukim di Bukit Al-Hujun menunggu tanggal pelaksanaan haji. Tibalah hari Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Rasulullah bersama para sahabat berduyun-duyun menuju Mina. Bermalam di sana, banyak berdoa dan melakukan sholat sunnah. Kemudian pagi yang begitu indah pada tanggal 9 Dzulhijjah, beliau menuju ke Padang Arafah dengan menunggangi si Quswa, onta kesayangan beliau. Di sana Rasulullah sudah ditunggu lautan manusia. Ratusan ribu sahabat sedang berjubel-jubel menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Tibalah beliau di tengah-tengah para sahabat. Kemudian beliau berdiri berpidato dengan begitu lantang. Wahai manusia, sungguh tak ada nabi lagi sesudahku. Tidak ada umat lagi setelah kalian. Ketahuilah, sembahlah Rabb kalian
Sembahlah Tuhan kalian, dirikanlah sholat 5 waktu, laksanakan puasa Ramadan, bayarkanlah zakat kalian, tunaikan haji, dan taatilah pemimpin kalian. Niscaya kalian akan masuk surga. Di sela-sela beliau berkhutbah, tiba-tiba malaikat Jibril datang, membawa wahyu turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan nikmat bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Mendengar ayat tersebut, Sayyidina Umar bin Khattab pecah tangisnya. Setelah dibacakan ayat ini, air mata beliau mengalir begitu deras, menggerung-gerung, menangis menderu-deru. Hingga Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis, duhai Umar?" Umar menjawab, "Sesungguhnya setelah ada kesempurnaan, itu hanya ada kekurangan." Umar tahu betul sebentar lagi akan ditinggal Rasulullah. Sebentar lagi akan ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah khutbah selesai, Bilal beranjak adzan dan Rasul bersama sahabat menjamak sholat duhur beserta asar. Ketika mega merah terpancar, matahari terbenam, baru Rasulullah melanjutkan perjalanan ke Musdalifah. Sholat maghrib dan isya dengan dijamak. Setelah itu beliau beristirahat sampai waktu subuh. Hari Nahar, 10 Dzulhijjah. Sebelum matahari terbit, Rasulullah SAW menuju ke Mina untuk melempar jumrah Aqobah, melempar 7 batu kerikil sebagai simbol perlawanan terhadap godaan syaitan dan hawa nafsu. Kemudian beliau menyembelih sendiri hewan kurban sebanyak 63 ekor unta, sama dengan jumlah masa hidup beliau di dunia ini. Setelah selesai berkurban, Rasulullah berpidato lagi. "Ya Allah, saksikanlah ya Allah, janganlah kalian kembali menjadi kafir sepeninggalanku. Kalian saling memukul tengkuk kalian satu sama lain. Ketahuilah, setan sudah putus asa untuk disembah di negeri kalian ini selama-lamanya. Gak mungkin ada patung yang disembah di Mekah selama-lamanya. Tetapi mereka, para syaitan, akan ditaati di dalam kaitannya dengan amal-amal yang kalian remehkan. Amalan-amalan sunnah yang kalian tinggalkan. Amalan-amalan yang kalian anggap itu adalah remeh. Dan mereka pun ridho kepadanya." Setelah selesai semuanya, beliau menuju Ka'bah untuk melaksanakan tawaf ifadah, bersa'i, dan diakhiri dengan bertahalul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya pada hari tasyrik, beliau banyak gunakan untuk mengajar manasik, berzikir, dan menegakkan sunnah-sunnah. Hingga pada tanggal 13 Dzulhijjah, beliau melakukan nafar tsani, kemudian kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf sebagai tanda akan berpisah dengan kota suci Mekah. Dan akhirnya beliau kembali ke Madinah. Itulah haji pertama dan terakhir Rasulullah SAW.